Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian Carpe Diem HKBP Bumianggrek hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil nomor 501 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarmu hari ini? Kiranya dalam penyertaan Tuhan. Kisah pasal 2 adalah khotbah Petrus di Pentakosta. Sebuah peristiwa di mana kesaksian Petrus atas iman mengajarkan kita untuk melihat pengalaman penderitaan. Satu kesaksian yang tidak dapat dipisahkan dari orang percaya adalah bahwa Yesus telah memenangkan perseteruan dengan maut. Keterbatasan manusia terhadap kelemahan dan penderitaan ternyata sudah diselesaikan oleh Yesus. Namun tugas kita bukan hanya mengetahui dan tahu, namun kita harus masuk dalam sebuah perenungan yang begitu dekat, mengubah hidup adalah suatu hal yang patut untuk difokuskan. Hampir semua orang ingin memiliki hidup yang lebih baik, di mana hidup yang lebih baik adalah dalam Tuhan pastinya. Setiap orang yang menantikan pertolongan Tuhan, yang perlu dikenal adalah Dia pasti datang. Bukan tak kunjung datang dan mengalami kekecewaan. Ini juga yang diingatkan oleh firman Tuhan. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, sebab ia berdiri di sebelah kananku."
kata keterangannya, aku tidak goyah. Petrus yang semula tahu bahwa penderitaan bukanlah hal yang perlu dihadapi, bahkan harus disingkirkan, kekecewaan yang sering datang dalam kehidupan, kita menantikan kesetiaan kepada Tuhan adalah jalan terbaik. Kita tidak diizinkan untuk meninggalkan atau melarikan diri. Yang firman ajarkan kepada kita, mari hadapi dan fokuskan bahwa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang menuntun Petrus untuk mengatakan hal demikian. Roh Kudus memenuhi kita, ia juga mengenal pribadi Tuhan, dan kebenarannya akan nyata bagi setiap orang. Karena itu baik dan jauh lebih baik jika hari ini kita melihat perjalanan hidup kita yang mungkin diperhadapkan dengan banyak masalah dan kita terjerat. Pastikan bahwa hidup kita tidak berada dalam lingkaran yang terus dalam hal itu. Yesus telah mengalahkan maut dengan telak dan menghabisi kuasanya dan mengalahkan pengikut-pengikutnya. Bagi Petrus, karena tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut, di ayat 24. Petrus mengatakan hal tersebut kepada orang banyak di Yerusalem. Juga mungkin banyak di antara mereka adalah orang-orang yang sama yang berteriak, salibkan dia, untuk mendakwa Yesus, untuk mencari jalan keluar di tengah-tengah ketidakadanya jawaban. Akibatnya para tentara Romawi memakukan Yesus pada saat itu dan menggantungkannya. Tubuh Yesus mungkin telah dikalahkan, tapi kemenangan Yesus dengan kebangkitannya, di mana Petrus dan murid-muridnya berbincang-bincang setelah kebangkitan Yesus, mereka makan bersama dan mereka diutus untuk kembali ke dunia, di mana dunia membutuhkan pengharapan. Kehidupan Yesus di bumi berakhir dengan penderitaan fisik dan siksaan batin. Tetapi akhirnya kuasa Allah menaklukkan maut. Karena itu, ajakan tidak goyah. Karena maut atau pergumulan apapun tak mampu mencengkeram kita selamanya. Suatu hari nanti, semua orang percaya akan mengalami kehidupan kekal yang utuh dalam hadirat Allah. Mari perhatikan dan pusatkan pada masa depan. Itulah yang menolong kita untuk mengalami kemerdekaan, di mana kemenangan atas kematian memberikan kita pengharapan. Demikianlah alasan untuk tidak goyah dan memandang kepada Tuhan untuk mendapat kemenangan yang sama di dalam Kristus. Tetaplah menjadi orang yang baik, berjuang dan bersahabat, karena kemenangan Allah atas maut adalah bendera yang menaungi orang-orang percaya. Lambang dari kemerdekaan itu adalah Kristus yang sudah bangkit. Kristus hidup dan tidak akan pernah mati. Ini ada jaminan bagi kebangkitan kita dan untuk kita tetap berpasrah diri terhadap kuasa dan kebaikan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bersandarkan diri kepada Tuhan. Biarlah kita dipenuhi Roh Kudus dan tetap jalin hubungan yang baik dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk dekat dengan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak goyah dan berpengharapan, karena Tuhan adalah keselamatan kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.